Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wattabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada malam ini kajian Islam aktual kita akan membahas tentang kunjungan atau ziarah arwah orang beriman ke rumah keluarganya pada malam Jumat. Ada sebagian sahabat kita meminta agar membahas masalah ini. Dan umat Islam di Nusantara sejak dulu punya tradisi kalau hari Kamis sore atau malam Jumat biasanya bersedekah untuk keluarganya yang meninggal. Dan ada kepercayaan sebagian masyarakat bahwa keluarga yang sudah meninggal dunia yang beriman itu pulang ke rumahnya atau mengunjungi keluarga dan anak-anaknya pada malam Jumat. Ini sebenarnya bagaimana? Nah, yang pertama, ketika membahas masalah ini, pertama perlu kita ketahui bahwa salah satu ajaran di dalam Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah adanya keyakinan atau kepercayaan tentang pengetahuan orang-orang yang meninggal, orang-orang beriman yang sudah meninggal. Mereka memonitor, mengetahui atau diberitahu oleh Allah perbuatan keluarganya yang masih hidup. Ini yang akan saya baca, salah satunya adalah kitab tafsir Ibnu Katsir, Tafsirul Qur'anil Azim, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidz Imaduddin Abil Fida Ismail bin Katsir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Kitab ini sangat populer dan sangat otoritatif atau muktabar. Dalam tafsir ini, ketika menafsirkan surah At-Taubah, jadi ketika beliau ini menafsirkan salah satu ayat di dalam surah At-Taubah, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan Muhammad, kerjakan apa yang kalian mau. Ini artinya perintah tetapi sebenarnya ancaman. Artinya apa? Dalam berbuat jangan semaunya. Mengapa? Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Karena Allah pasti melihat perbuatan kamu, juga Rasul dan orang-orang beriman melihat perbuatan kamu. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dalam ayat ini, di sini mengutip penafsiran dari Imam Mujahid, hadza wa'idun ya'ni min Allah Ta'ala lil mukhalifin awamirahu bi anna a'malahum satu'radu 'alaihi tabaraka wa ta'ala wa 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa 'alal mu'minin. Ayat ini merupakan ancaman dari Allah pada orang-orang yang melanggar perintah-perintahnya, bahwa perbuatan mereka, pelanggaran mereka akan diperlihatkan kepada Allah. Allah Maha melihat. Dan diperlihatkan, diberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga kepada orang-orang yang beriman. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir berkata, wa qad warada anna a'malal ahya tu'radu 'alal amwat minal aqriba wal 'asyairi fil barzakh. Sesungguhnya amal perbuatan orang-orang yang masih hidup
itu diperlihatkan kepada Allah pada orang-orang yang meninggal. Maksudnya orang-orang beriman yang sudah meninggal. Baik mereka itu kerabat dekat maupun kerabat yang jauh yang sudah ada di alam barzah, di alam kubur. Kerabat dekat itu seperti orang tua, paman, bibi, kakek, nenek, saudara, keponakan. Kalau kerabat jauh itu yang sudah misanan, minduan, sepupu, dua pupu, tiga pupu, atau jauh, lebih jauh lagi, itu diberitahukan. Kemudian di sini Imam Ibnu Katsir menyampaikan hadis kama qala Abu Dawud At-Tayalisi haddatsana Aswalt bin Dinar Anil Hasan an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Dawud At-Tayalisi meriwayatkan di dalam hadisnya, ya, di dalam kitabnya, riwayat dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'malakum tu'radu ala aqribaikum wa asyairikum fi quburihim." Sesungguhnya amal perbuatan kalian tu'radu, diperlihatkan pada kerabat dekat kamu dan kerabat jauh kamu yang ada di alam kubur. Fa in kana khairan istabsyaru bihi. Kalau perbuatan kalian itu baik, maka mereka senang dengan perbuatan itu. Wa in kana ghaira dzalik qalu. Kalau perbuatan kamu itu tidak baik, maka mereka akan berdoa, Allahumma alhimhum ayya'malu bi ta'atik. Ya Allah, berikanlah inspirasi, berikanlah ilham kepada keluargaku ini agar melakukan ketaatan kepada Engkau, tidak melakukan pelanggaran. Ini salah satu hadis. Kemudian waqala al-Imam Ahmad. Imam Ahmad juga berkata, Amba'ana Abdul Razzaq an Sufyan amman sami'a Anasan yaqul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Fa in kana khairan istabsyaru bihi wa in kana ghaira dzalik qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana." Sesungguhnya amal-amal perbuatan kamu diperlihatkan pada kerabat dekat dan kerabat jauh kamu dari orang-orang yang sudah meninggal. Maka apabila perbuatan kamu itu baik, mereka merasa senang dengan perbuatan itu. Dan apabila perbuatan kamu tidak baik, mereka akan berkata, Ya Allah, jangan Engkau matikan kerabatku ini, saudaraku ini, sehingga Engkau memberikan hidayah kepada mereka sebagaimana Engkau memberikan hidayah kepada kami. Jadi ini isyarat bahwa yang diberitahu itu adalah orang-orang yang meninggal membawa iman, mengetahui perbuatan orang yang masih hidup. Jadi tafsir Ibnu Katsir. Kemudian di dalam kitab yang lain, ini kitab Syarhus Sudur bi Syarhi Hadil Mauta wal Qubur. Artinya apa? Ini memberikan kelapangan, ketenangan dada dengan menjelaskan keadaan orang-orang yang mati dan alam kubur. Kitab ini dikarang oleh salah seorang ulama, Al-Imam Al-Hafidh Al-Allamah Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Nah, di dalam kitab ini sama dengan tadi ada babu ardu a'malil ahya 'alal mauta. Bab ini menjelaskan tentang pemberitahuan perbuatan orang-orang yang masih hidup diberitahukan pada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian hadis-hadisnya juga menyampaikan hadis yang tadi. Nah, ini saya bacakan sebagian saja, tidak saya baca semuanya karena ini hadisnya banyak sekali. Akhraja Ahmad wal Hakim At-Tirmidzi fi Nawadiril Usul. Wa Ibnu Mandah an Anas qala, telah meriwayatkan, mengeluarkan Imam Ahmad, Al-Hakim At-Tirmidzi dalam Nawadirul Usul, dan Ibnu Mandah dari Anas bin Malik. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat.
Sesungguhnya amal perbuatan kamu diperlihatkan pada kerabat dekat kamu dan kerabat jauh kamu yang telah meninggal. Fa in kana khairan istabsyaru bihi. Apabila perbuatan kamu itu baik, mereka merasa senang dengan perbuatan itu. Wa in kana ghairu dzalik. Kalau perbuatan itu tidak baik, qalu, mereka akan berkata, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan engkau matikan saudaraku ini sehingga engkau berikan petunjuk kepada mereka sebagaimana engkau memberikan petunjuk kepada kami. Ini salah satu hadis. Nah, kemudian ada riwayat lagi. Wa akhrajal Hakim At-Tirmidzi fi nawadirihi min hadis Abdul Ghafur bin Abdul Aziz an abihi an jaddi qala. Al-Hakim At-Tirmidzi dalam Nawadirul Usul meriwayatkan dari hadisnya Abdul Ghafur bin Abdul Aziz dari ayahnya, dari kakeknya yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tu'radul a'mal yaumal itsnain wal khamis 'ala Allah. Perbuatan amal, perbuatan manusia diperlihatkan pada hari Senin dan Kamis kepada Allah. Laporan amal mingguan setiap pekan itu Senin dan Kamis dilaporkan pada Allah. Karenanya hari Senin dan hari Kamis dianjurkan berpuasa, sunnah berpuasa. Mengapa? Agar ketika laporan kepada Allah kita sedang beribadah. Kemudian wa tu'radu 'alal anbiya wa 'alal aba wal ummahat yaumal jum'ah. Dan amal perbuatan itu dilaporkan kepada para nabi, diperlihatkan kepada para nabi, kepada ayah bunda, kepada nenek moyang, kepada kakek nenek, kepada leluhur pada hari Jumat. Maka bagaimana? Fayafrahu nabi hasanatihim wa tazdadu wujuhuhum bayadan wa isyraqan. Maka keluarga yang meninggal itu ketika melihat keluarganya ini amalnya baik, mereka senang. Wajah mereka semakin putih, berseri-seri dan cerah. Fattaqullah, maka takutlah kalian kepada Allah. Wala tu'dzu amwatakum, jangan kalian sakiti keluarga kalian yang sudah meninggal. Artinya apa? Perbuatan kita yang tidak baik ini akan menyakiti keluarga yang sudah meninggal, karena mereka pasti bersedih dan susah. Nah, ini diantara keyakinan kita bahwa orang yang meninggal itu memonitor atau diberitahu oleh Allah tentang perbuatan keluarganya yang masih hidup. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Tadi di dalam hadis-hadis ini tidak diberitahukan bagaimana proses Allah memberitahukan tentang perbuatan orang yang masih hidup pada keluarga yang sudah meninggal. Tidak ada pemberitahuan. Nah, di sini ada kitab ya berkaitan dengan materi bahasan tadi, kunjungan atau kepulangan arwah orang-orang beriman ke rumah keluarganya pada malam Jumat. Ini ada kitab berjudul Ar-Rasailul Khamsuh, risalah 5, karangan seorang ulama dari Madinah Al-Munawwarah, Al-Imam Al-Faqih Al-Muhaddis Syekh Muhammad Abis As-Sindi Al-Ansari. Beliau wafat tahun 1257 Hijriah. Nah, di dalam kitab ini pada halaman 231 ada pembicaraan at-tasadduq wal it'am 'anil mayyit wa ityanu arwahil mu'minin ila buyutihim. Bersedekah atau kenduri memberi makan untuk keluarga yang meninggal, serta kunjungan arwah orang-orang beriman ke rumah mereka. Fa in qala qailun, apabila ada orang yang berkata, innama yutawajjahu inkarul munkiri min haitsu kaunuhu it'aman 'anil mayyit wa ayyu dalilin dalla 'ala jawazi dzalik. Adanya protes, orang yang protes pada kenduri itu karena itu adalah memberi makan, sedekah makan untuk orang mati. Apakah ada dalil atas kebolehan itu? Qulna, kami berkata, la sabila ila inkari dzalika aidan. Tidak ada jalan untuk memprotes sedekah makan untuk orang mati. Mengapa?
Faqad rawal Ghazali fi Ihya'il Ulum 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Imam Al-Ghazali telah meriwayatkan dalam Ihya Ulumuddin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arwahul mu'minin ya'tuna kullai lailatil jum'ah wa yawmaha fayakunu bi fana'i buyutihim. Arwah orang-orang beriman akan datang setiap malam Jumat dan hari Jumat, lalu mereka berdiri di halaman rumah mereka. Tsumma yunadi kullu wahidin minhum bi sautin hazin. Lalu masing-masing mereka akan berseru memanggil dengan suara yang sedih, ya ahli, wahai keluargaku, wa ya auladi, wahai anak-anakku, wa ya aqribai, wahai kerabatku. Rahimakumullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat pada kalian. A'tifu alaina bi shadaqatin aw du'a. Kasih sayangi kami, kasihani kami dengan bersedekah atau dengan mendoakan kami. Wadhkuruna, ingat kami, wala tansawna, jangan lupakan kami. Warhamuna fi ghurbatina, dan kasihani kami dalam keterasingan kami. Rahimah yunadi kullu wahidin minhum bakian hazina. Masing-masing mereka berseru sambil menangis dan bersedih, hatta yaktubal khatib yaumal jum'ah, sehingga seorang khatib membaca khutbah pada hari Jumat. Wa fi Jawahirul Qulub anil Maswabih, dan di dalam kitab Jawahirul Qulub dari Maswabih, anna ruhal mayyit ta'ti ila dahri lailatul jum'ah, sesungguhnya arwah orang mati datang ke rumahnya pada malam Jumat. Fayanzur, maka dia melihat, hal yutasaddaqu li ajlihi, apakah ada sedekah untuk beliau, keluarganya bersedekah untuk arwah beliau. Aw hal yuzkaru bi khair, atau beliau dikenang dengan kebaikan, artinya didoakan. Fayakunu hunaka ila sabah, dia akan ada di rumahnya itu sampai pagi. Tsumma yansarifu khaiban idza lam yadhkuru bi syai'. Kemudian dia akan kembali ke kuburannya dengan kecewa apabila mereka tidak mengenangnya dengan sedekah atau dengan doa. Kemudian wa fi Dusturil Qudat, dan di dalam kitab Dusturil Qudat, anna arwahal mu'minin ya'tuna fi kulli lailati jum'atin. Arwah orang-orang beriman akan datang pada setiap malam Jumat. Fayaqumuna bi fana'i buyutihim, maka mereka berdiri di halaman rumah mereka. Tsumma yunadi kullum minhum bisautin hazin, lalu masing-masing mereka berseru memanggil dengan suara yang sedih, ya ahli wa aqribai wa auladi, wahai keluargaku, kerabat-kerabatku, anak-anakku. A'tifu alaina bis shadaqah wad du'a, atau i'tifu alaina bis shadaqah wad du'a, kasihani kami dengan sedekah dan doa. Wadhkuruna, ingat kami, wala tansawna, jangan lupakan kami. Warhamuna, kasihani kami, fi usratina, dalam kesulitan kami, wa qillati hilatina, dan sedikitnya kemampuan kami, fi qabrin dhayiq, di alam kubur yang sempit, wa sijnin daqiq, dan di dalam penjara yang lembut, wa ghammin tawil, dan kesusahan yang panjang, wa faqrin syadid, dan kefakiran yang sangat. Wa kahana hadzal mal alladhi fi aydikum fi aydina, law kunna nunfiqu fi ta'atillah lam nus'al minhu syai'a. Dan ini harta yang ada pada kamu, dulu kami yang punya. Coba kami dulu sedekahkan karena Allah, kami tidak ditanya tentang itu. Wa antum ta'kuluna wa tashrabun, sedangkan kalian sekarang makan dan minum dari yang kami wariskan. Wa nahnu nuhasab wa nu'adzab, kami yang telah meninggal ini dihisab dan diazab. Fayarji'una bakian hazina, lalu mereka kembali sambil menangis dan sedih. Tsumma yunadi kullu wahidin minhum bi sautin hazin wa yaqul, kemudian masing-masing mereka berseru dengan suara yang sedih dan berkata, Allahumma qannithhum minar rahmah kama qannatuna minad du'a was shadaqah. Ya Allah, putus mereka dari kasih sayangmu sebagaimana mereka memutus kami dari doa dan sedekah mereka. Dalam kitab Dusturul Qudat tidak dijelaskan sumbernya dari mana, hanya kitabnya. Wa fi Kanzil Ibad atau Kanzul Ibad, dalam kitab Kanzul Ibad atau Kanzul Ibad, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yaqul, Ibnu Abbas berkata, idza kana yaumu jum'atin aw yaumu 'id aw yaumu asyura aw lailatun nisfi Sya'ban, apabila hari Jumat atau hari raya atau hari Asyura atau malam nisfu Sya'ban, ya'tuna arwahul amwat wa yaqumuna ala abwabi buyutihim fayaqulun,
Arwah orang-orang yang meninggal akan datang dan berdiri di pintu rumahnya. Mereka berkata, hal min ahadin yadhkuru qurbatana. Apakah ada orang yang ingat keterasingan kami? Ya man sakantum buyutahana, wahai orang-orang yang menempati rumah kami. Wa ya man aqamtum fi awsa'i qusurina, wahai orang yang tinggal di bangunan kami yang paling luas. Wa nahnu fi yadhiqi kuburina, kami ada dalam kesempitan kuburan kami. Wa ya man nakahtum nisa'ana, wahai yang telah menikahi janda-janda kami. Hal may yatafakkaru fi ghurbatina wa fakrina wa kunna matlubatan wa kuntum mansyuratan. Apakah ada yang memikirkan keterasingan kami dan kefakiran kami, dan kami ini sudah dilipat, artinya tidak bisa beramal, sedangkan kalian masih disebarkan bisa beramal. Ini keterangan di dalam kitab ini, kutipan dari para ulama. Pulang ke rumah. Nah, ini dalam riwayat-riwayat tadi ada satu yang menyampaikan kalau itu hadis dari Rasulullah SAW. Tidak disebutkan riwayatnya, tetapi riwayat ini bisa diperkuat bahwa itu ada dasar yang sahih, bisa diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, juga riwayat Imam Ibnu Abid Dunya dalam kitab Al-Manamat, Imam Baihaqi dalam Al-Ba'ts wan Nusyur. Ini juga dikutip oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Syarah As-Sudur. Beliau berkata, wa akhrajal Baihaqi fil Ba'thi wa Ibnu Abid Dunya fi Kitabil Manamat an Sa'id bin Musayyab. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya Al-Ba'ts wan Nusyur. Ibnu Abi Dunya juga meriwayatkan dalam kitab Al-Manamat an Sa'id bin Musayyab, dari Sa'id bin Musayyab, anna Salman Al-Farisi wa Abdullah bin Salam iltaqaya. Sesungguhnya Salman Al-Farisi dan Abdullah bin Salam berjumpa. Faqala ahaduhuma li sahibihi. Salah seorang mereka berkata pada kawannya, in laqita rabbaka qabli fa akhbirni madza laqit. Kalau kamu mati duluan, kalau kamu berjumpa Tuhan sebelum aku, kabarkan ya, kamu ketemu apa? Faqal, lalu salah satunya berkata, awayal qal ahya al amwat. Apakah bisa orang yang masih hidup ini berjumpa dengan orang yang mati? Bisa enggak? Orang mati datang kepada orang yang masih hidup. Qal, na'am, bisa. Mengapa bisa? Ammal mu'minun fa inna arwahahum fil jannah wa hiya tadhhabu haitsu sya'at. Adapun orang-orang beriman, arwah mereka ada di surga. Arwah itu bisa pergi kemana saja berkehendak, termasuk ke rumahnya. Ini memperkuat dasar, menjadi dasar bahwa kepulangan arwah yang meninggal, orang-orang beriman yang meninggal ke rumah keluarganya bukan sesuatu yang mustahil. Karena memang oleh Allah diberi kebebasan kemana saja. Dan di sini Salman Al-Farisi berkata ya, di dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dalam Az-Zuhud, Ibnu Abid Dunya dalam Zikrul Maut, Al-Hakim At-Tirmidzi dalam Nawadir, As-Suhrawardi dalam Awariful Ma'arif, Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, dan lain-lain. Nah, Salman Al-Farisi radhiyallahu an berkata, inna arwahal mu'minin fi barzakhin minal ardi tadhhabu haitsu sya'at wa ruhul kafiri fi sijjin. Arwah orang-orang beriman itu ada di barzah dari bumi, di alam barzah di bumi. Pergi kapan saja, pergi bagaimana sekiranya dia berkehendak bisa pergi. Pergi kemana saja. Waruhul kafir fi sijjin. Adapun ruh orang kafir itu ada di tempat namanya sijjin, itu penjara ruh orang kafir. Wa fi lafdhin anhu, dalam sebagian redaksi, nasamatul mu'min tadhhabu fil ardi haitsu sya'at. Ruh orang mukmin bisa pergi di bumi kemana saja, kapan saja mau. Kemudian Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh berkata, kana Salman radhiyallahu anhu arada biha fi ardin bainad dunya wal akhirah mursalatan hunaka tadhhabu haitsu sya'at wa hadza qaulun qawi. Salman radhiyallahu an bermaksud dengan perkataannya itu, arwah orang mukmin ini ada di bumi.
antara alam dunia dan akhirat. Bukan bumi alam dunia, kita ini di bumi tapi alam dunia. Nah, ada di bumi antara alam dunia dan alam akhirat. Dan arwahnya orang mukmin ini dilepas di sana. Pergi kapan saja mau. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hadza qaulun qawi. Ini pendapat yang sangat kuat. Ini pendapat yang kuat. Mengapa ini kuat? Karena ini pendapatnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keterangan kami tentang kunjungan atau kepulangan arwah orang beriman ke rumah keluarga pada malam Jumat yang dijelaskan oleh para ulama. Mudah-mudahan bermanfaat pengajian pada malam ini dalam rangka mengisi waktu-waktu ada di rumah saja. Dan saudara-saudara, kalau ada pertanyaan atau usulan untuk dibahas yang akan datang, bisa ditulis di kolom komentar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.